Saudara ya, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya berharap kita juga konsentrasi dengan firman Tuhan. Ya, kita pegang gadget, tapi kita benar-benar memakai gadget kita hanya untuk firman Tuhan. Ya, kita tidak mau mempermainkan gadget kita dengan yang lain. Dan kita juga mau sungguh-sungguh konsentrasi dan kita mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Sebab saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh, saya yakin tuntunan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Amin. Dan ketika ada, kita praktekkan itu juga enak gitu saudara. Tetapi kalau kita ini tidak memperhatikan firman Tuhan, bahkan kita ini konsentrasi dengan yang lain, maka saya percaya kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau ya, saya mau kita sungguh-sungguh ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau membawakan pagi hari ini soal kasih. Saya sangat nggak tahu kenapa ya, Tuhan tahu ini kuat banget. Saya harus menyampaikan soal hal yang penting ini. Karena kasih ini sebetulnya adalah merupakan sesuatu yang diutamakan untuk setiap kita bisa mengerti gitu saudara. Memasuki tahun 2026, ketika kita tidak tahu dasarnya apa yang harus kita lakukan, maka saya yakin kita masuk tahun ini rasanya berat gitu saudara. Rasanya kayak gak ada arah gitu. Makanya saya mau kita mengerti tentang kasih di tahun ini. Saya mau ini menjadi dasar buat kita untuk kita bisa melangkah dalam tahun ini hari demi hari karena satu dasar, yaitu apa? Kasih gitu saudara. Karena kasih inilah yang harus menjadi sesuatu yang penting dan harus kita bisa mengerti. Dan saya sekali lagi katakan harus saudara, harus ya menjadi dasar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena tanpa kasih percuma saudara. Saya akan menjelaskan nanti lebih lagi supaya kita ngerti tentang kasih. Karena semua dasarnya sekali lagi itu kasih saudara. Itu dasar yang paling dasar. Ya, saya katakan kasih ini yang harus kita mengerti. Jadi semua harus tahu, harus mengerti betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Ini harus kita mengerti. Ya, sebelum saya menyampaikan khotbah pengajaran tentang banyak hal, mungkin nanti kalau Tuhan taruh dan juga pengkhotbah yang lain di tempat ini akan memberikan pengajaran yang lain, dan saya kok juga ingin Tuhan taruh itu memberikan pengajaran tentang banyak hal, tentang hal-hal Alkitab yang harus kita bedah banyak gitu saudara. Tapi Tuhan inginkan saya membuka dulu tentang kasih ini, supaya kasih ini menjadi dasar juga untuk para pengkhotbah bisa menyampaikan di dalam kehidupan setiap kita di gereja Tuhan, di keluarga Allah. Amen. Karena sekali lagi kasih inilah yang harus menjadi dasar semua, termasuk apapun yang kita kerjakan di dalam segala hal. Kasih ya, ini yang kita mau sama-sama pelajari pada pagi hari ini ya. Kita mulai dulu di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama ya, dikatakan begini: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai apa saudara? Kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, ini dasarnya yang saya mau kasih dulu kepada saudara. Kenapa aku harus kasih? Kasih adalah urutan pertama yang harus umat Tuhan utamakan. Kasih, tidak ada yang lain. Inilah hal yang pertama yang harus kita utamakan. Kasih saudara. Setinggi apapun pencapaian saudara tentang kerohanian saudara, mungkin saudara menganggap kerohanian saudara sudah tinggi sekali, sudah mengerti dengan banyak hal ya, sudah mengerti dengan begitu banyak pengajaran mungkin. Tapi saya mau katakan ternyata tidak akan mempunyai bobot sedikit pun di hadapan Tuhan kalau tidak ada kasih. Ini yang harus kita mengerti. Bahkan Tuhan katakan dengan tegas bahwa tanpa kasih sama saja seperti apa? Gong. Dikatakan gong sekali tung gitu ya sudah. Atau seperti canang yang bergemerincing gitu saudara. Ngomong tok gitu saudara. Banyak yang cuma ya sekedar heboh
tapi nggak ada bobot gitu, saudara. Makanya ini harus kita mengerti, artinya tanpa kasih, bahkan semua kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan kebaikan yang cuma digembar-gemborkan saja, tanpa praktek sebetulnya. Ya, karena prakteknya nggak sungguh-sungguh, nggak ada dasarnya, saudara. Engkau melakukan kebaikan apapun, kalau tidak ada dasar, itu saya yakin nggak ada gunanya, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Makanya saya mengatakan kasih inilah yang harus menjadi dasar. Dan saya memang mengatakan dengan jujur di hadapan saudara, tidak gampang loh orang mempraktekkan kasih. Gak gampang, saudara. Orang mau melangkah untuk mempraktekkan kasih itu gak gampang. Memperkatakan gampang, tapi prakteknya sulit gitu, saudara. Makanya ini yang harus kita ingat hari ini, saudara, menjadi satu pelajaran buat kita. Makanya saya katakan kasih itu adalah perbuatan, saudara. Saudara percaya atau saudara setuju dengan apa kata? Kasih ini adalah perbuatan. Kasih ini adalah perbuatan yang kita lakukan gitu, saudara. Makanya realitanya saat ini banyak orang cuma bisa mengatakan kasih, tetapi ternyata sulit untuk mengerjakan kasih. Banyak orang itu cuma bisa mengatakan kasih gitu ya, tapi berat dan sulit untuk mempraktekannya. Nah, sebetulnya saya mau katakan kepada saudara secara terang-terangan gini, saudara. Kasih itu adalah perbuatan. Makanya kasih itu bisa dikatakan kasih jika ada perbuatan. Kasih ini bisa dikatakan kasih kalau nyata ada perbuatan. Kalau tidak, itu bukan kasih, saudara. Itu sekedar ya gong atau canang yang bergerincing. Nah, kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-34. Ini tentang kasih. Kenapa tuh kok Tuhan inginkan ini menjadi dasar kita? Supaya saya sampaikan dulu sebelum pengkhotbah yang lain juga menyampaikan, untuk bisa mengerti kasih ini yang harus menjadi dasar di dalam khotbah kita, di dalam kelak apapun semua. Kasih yang harus menjadi dasar. Nah, kita lihat dulu di Yohanes 13 ayat 34. Ini dasarnya saya mau kasih tahu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kepada kamu itu kepada siapa, saudara? Kepada kita, ya. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti siapa? Seperti Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara mau saling mengasihi? Gampang ngomongnya, saudara. Nah, kita belajar prakteknya, saudara, ya. Kita mau belajar prakteknya. Kasih menurut Alkitab itu bukan cuma perkataan, saudara, atau gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing, tetapi harus dilakukan. Dasarnya jelas. Yohanes 13 ayat 34. Nah, kalau saudara membaca firman ini, saya mau katakan kepada saudara, ini saran atau perintah? Perintah, saudara. Kalau saudara mengatakan, oh itu saran, saudara, saran Tuhan, salah, saudara. Perintah. Ini perintah. Jelas Tuhan katakan, ya, kita ini diperintahkan kepada Tuhan sesuatu yang baru. Diberikan perintah supaya apa, saudara? Saling mengasihi. Ya, ini perintah, saudara. Nah, kalau saudara tahu ini perintah dan sangat jelas perintah, maka saya yakin saudara berani melanggar enggak? Gak ketok, Pak, berani, Pak, gak kelihatan buat Tuhan. Tapi ini perintah loh, saudara. Kalau perintah itu bukan untuk dilanggar, saudara, tapi perintah ini untuk dilakukan. Kalau saudara mengatakan ini perintah, berarti harus dilakukan. Ya, mutlak harus dilakukan. Bahkan Tuhan katakan ini perintah baru, saudara. Perintah baru. Sebab apa? Sebelum Yesus lahir memang ada yang hukum yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Ada hukum itu. Tapi ternyata setelah Yesus lahir, beda perintahnya, saudara. Makanya ini yang membuat orang lain itu bisa terbengong. Kok begini ya pengajarannya?
Karena ternyata memang ini perintah Tuhan itu untuk kita saling mengasihi. Ya. Bahkan dikatakan harus mengasihi. Harus mengasihi. Artinya apa? Harus saling mengasihi. Betul ya saudara? Harus itu. Jadi bisa ditawar nggak saudara? Tidak. Nggak bisa. Kasih ini mutlak harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga Allah ini. Nggak bisa ditawar saudara. Nggak bisa ditawar, sungguh. Harus saudara. Harus. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 35 juga mengatakan ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu apa saudara? Jikalau kamu saling mengasihi. Saya mau katakan kepada saudara ya, kasih itu ternyata adalah merupakan bukti kedewasaan rohani. Ini saya ngomong kepada saudara, sungguh kasih itu adalah bukti kedewasaan rohani. Bukan dilihat karena kita sudah melayani saudara. Orang melayani itu bukan karena orang itu dewasa rohani itu sebetulnya. Saya mau buka kepada saudara nanti. Kasih itu sungguh-sungguh harus merupakan dasar buat setiap kita. Karena kedewasaan rohani itu bukan dilihat karena sudah melayani. Atau mungkin karena jabatan rohani saudara. Sudah koordinator mungkin. Sudah gembala, sudah wakil gembala. Bukan saudara. Itu bukan dasar kedewasaan rohani kita. Bahkan dikatakan kedewasaan rohani itu bukan itu yang menjadi ukuran, saudara. Saudara dipercaya di tempat ini untuk bisa mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator, ya, sebagai pelayan Tuhan. Itu bukan menunjukkan kedewasaan rohani, saudara. Itu adalah action kita di dalam kita melakukan karya apa yang Tuhan taruh di percayaan buat kita, saudara. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kedewasaan rohani itu bisa dilihat dan nyata dari kasih yang sudah saudara lakukan kepada orang lain. Karena ini perintah Tuhan, saudara. Ya, kasih tidak boleh memandang muka. Amin. Kemarin Pak Wagem juga ngomong sudah tentang iman. Iman itu praktek, saudara. Kasih ini juga harus praktek. Tidak memandang muka. Tidak memandang muka. Ya, tidak memilih-milih. Ya, itu bukti kalau orang itu punya kasih. Kalau dia mau aku mengasihi. Kalau dia, oh nehi ya. Nehi, gak cocok aku. Gak boleh saudara. Ini bukti kasih itu tidak memandang muka. Mukamu cantik, mukamu tambah cantik, mukamu beautiful. Kamu gendut. Gak mandang saudara. Kasih adalah kasih yang tidak boleh memandang muka. Ya. Jadi jelas kalau saya mau katakan, bukti nyata orang itu mempunyai kedewasaan rohani jika sudah melakukan kasih. Saudara percaya? Saudara setuju? Ya. Kalau kita mau dikatakan dewasa rohani kita, harus bisa mempraktekkan kasih. Dan kasih kita tidak boleh milih-milih. Saya mengasihi Pak Edi, mengasihi Pak Juang, mengasihi Pak Sarimin, mengasihi semua. Gak boleh memandang muka. Itulah kasih, saudara. Kalau kita masih memandang muka, berarti itu bukan kasih. Pasti itu ada pamrihnya, saudara. Jadi kita harus mengerti ini, saudara. Karena kasih benar-benar harus menjadi dasar buat setiap kita. Dan kenapa toh kok harus kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jelas ya? Jadi kalau kita itu tidak bisa mempraktikkan kasih, gak bisa Pak aku mengasihi Pak. Bagaimana aku bisa mengasihi? Wah megel, ini bukan main Pak. Ngomongane, kelakuane, ya megel no.
Kalau kita tidak bisa mempraktekkan kasih, ya berarti Tuhan katakan apa? Engkau tidak mengenal aku. Loh, bahaya saudara. Bahaya saudara. Saudara ingat hari terakhir kita ketika kita ketemu Tuhan, kalau Tuhan ngomong aku tidak mengenal kamu, wah amsyong saudara. Betul ya? Betul ya? Tujuan kita, poin kita ini sebetulnya kan supaya Tuhan bisa mengenal kita. Mengenal kita, oh siapa tuh? Oh Winsan. Siapa tuh? Oh Pak Edi. Tapi Tuhan ngomong, aku tuh Pak Edi. Saya melayani, gak kenal aku. Ya apa saudara? Bahaya ini saudara. Ya, jadi ini harus jadi target kita loh sebagai orang percaya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak melakukan, mempraktekkan kasih, kasihnya pilih-pilih, kasihnya cuma belentang-belentang, tidak semua yang dikasihi, itu berarti tidak mengenal Allah. Saya pastikan ini firmannya ada Pak Saudara. Ya, orang yang dewasa rohani pasti tidak akan gampang tersinggung, karena dia dasarnya kasih. Orang yang dewasa rohani tidak akan gampang menghakimi. Oh iya itu memang begitu. Itu begitu. Wah itu begitu. Tuh begini begitu begitu. Ininya gimana? Hilang. Ke diri sendirinya itu hilang, saudara. Tapi kesononya itu wah kayak tank yang di ini Pak Edi ya. Tapi diri sendiri, saya nggak ngerti. Ya, tidak gampang pahit hati atau kepahitan. Makanya kalau mau praktekkan kasih, boleh nggak punya kepahitan? Nggak boleh saudara, harus memaafkan. Ayo, siapa sih belum tak maaf loh? Duh, sungguh loh saudara. Kalau orang ini mau praktek kasih, pasti akan gampang memaafkan, tidak pahit hati, tidak kepahitan. Tidak kepahitan saudara, gampang memaafkan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, pelayan Tuhan, saya mau katakan juga harus tidak boleh gampang tersinggung. Pelayan Tuhan tidak boleh gampang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Yang disinggungi juga tidak main-main saudara. Tuhan yang disinggungi saudara. Wah, berat kalau gini saudara. Ya, maksudnya mau tersinggung dengan sesama pelayan Tuhan, tapi sebetulnya yang disinggung ini kan bukan pelayan Tuhan. Yang disinggung siapa? Tuhan saudara. Makanya sampai orang ngomong gak makan nongko ini kena pulute. Tuhan itu gitu saudara. Gak makan nongko ini kena pulute. Tuhan selalu jadi sasaran. Pelayan Tuhan itu kalau melayani tanpa kasih akan menjadi keras, dan selalu akan menyakiti teman pelayanan yang lain walaupun dia benar saudara. Pokoknya harus gini, aturannya harus gini. Wah itu keras menyakiti yang lain saudara. Jangan saudara, kita harus punya dasar tetap kasih. Ya saya ingatkan ya sebagai gembala saudara terpati, kita dasarnya harus tetap kasih. Ya, karena pelayan Tuhan walaupun melakukan kebenaran sekalipun, kebenaran tanpa kasih cuma akan melukai saudara. Cuma akan melukai sesama. Terus pokoknya bener gini, kon salah kon, sikat langsung. Kan benar saudara. Makanya hati-hati saudara. Gak boleh kita ini langsung menghakimi. Loh bener toh. Wah salah itu aturannya kan gak boleh begini. Waduh. Ini namanya kebenaran tanpa kasih saudara. Ini cenderung menyakiti saudara. Dan kalau menyakiti, yang disakiti itu sebetulnya bukan teman pelayananmu, tapi yang disakiti adalah Tuhan. Sungguh loh saudara. Iya kan? Merasa kita sudah benar loh. Benar loh, bukan aku benar. Kau salah, kamu salah, dia tak tegur. Wah ini benar-benar boleh kita menegur, tapi dasarnya harus apa? Kasih. Karena kasih inilah yang harus menjadi dasar dari pelayanan kita saudara. Kebenaran pun harus dasarnya kasih saudara. Kebenaran tanpa kasih cuma akan melukai. Tetapi saya mau katakan, kasih yang disertai kebenaran itu akan memulihkan saudara. Ya kan? Kalau kasih disertai dengan kebenaran akan memulihkan dan mengubahkan hidup seseorang saudara.
Jangan mentang-mentang sudah benar, langsung kelihatan ada orang salah, langsung ditembak, salah kamu. Itu jangan saudara, jangan. Ya, tetap punya kasih. Amin. Kasih inilah yang harus menjadi dasar. Loh Pak, berarti kan lemes Pak kalau gitu Pak. Enggak saudara, kasih itu enggak lemes. Kasih itu juga dalam aturan. Tapi aturannya itu adalah kasih. Tetap kasih. Aturannya adalah kebenaran dan kasih. Dan ujung-ujungnya harus memulihkan. Jangan sampai kita ngatur tapi gak memulihkan orang, tapi membuat orang itu malah menjadi mundur. Itu berarti tanpa kasih, saudara. Amin. Amin, saudara. Aja tegang-tegang, saudara. Sungguh ini saya ngomong apa adanya. Ya, jadi pemimpin termasuk saya juga harus punya kasih. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang kepahitan. Ya, sebab pemimpin itu memang harus melayani dengan kasih, tidak dengan keras. Amin, saudara. Seluruh koordinator sanggup memimpin seperti itu, memimpin dengan kasih. Ya harus, saudara, harus. Ya, karena inilah yang memang Tuhan inginkan kita, saudara. Kita ini melayani itu dengan kasih, tidak dengan keras, saudara. Kasih tetap harus jadi dasar. Amin. Amin ya, saudara. Kita semua harus ngerti. Nah, saya canangkan lagi, saudara. Kasih itu harus praktek. Amin. Harus praktek. Orang yang mengerti akan makna atau arti hidup pasti akan menjadi pelaku kasih. Betul, saudara. Kita ini orang yang tidak mau mempraktekkan kasih itu sebetulnya orang yang tidak bisa mengerti makna hidup. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang yang demikian tidak sadar akan kehidupan setelah dia hidup. Betul nggak? Makanya dia nggak ngerti makna hidup. Orang yang nggak ngerti makna hidup pasti nggak akan melakukan kasih. Karena hidup yang berarti itu adalah hidup yang bisa mempraktekkan kasih. Kalau kita ini nggak ngerti makna hidup, pasti kita nggak akan mempraktekkan kasih. Karena saya ingatkan loh, saudara, hidup kita ini tidak ada yang abadi. Amin, saudara. Mau hidup 120 tahun? Tidak. Sekarang umur kita berapa, saudara? Loh iya loh, saudara. Mau, saudara, ayo. Saya kemarin ketemu, beberapa minggu yang lalu ketemu Bos Ngawi, saudara. Bos Noto Suman itu loh yang saya kemarin cerita. Ya, Bu Jimmy ketemu sama saya ngobrol-ngobrol. Saya tidak mau Pak Winsan umur 100 lebih. Kita doakan umur panjang ya Bu. Enggak mau umur panjang 100 lebih. Loh, kita ini tetap gak mungkin bisa lepas dari gangguan-gangguan yang ada. Firman Tuhan sudah jelas kok. Cik Senian, saudara, 70 tahun. Petong polo. Nah, iya, selebihnya itu ya saudara lihat. Kalau sampai nggak menderita berarti saudara masih menjaga hidup saudara. Makan ya jangan ngawur gitu, saudara. Wes umur seket munggah mau makan asal muang ya sudah rasa no kalau kamu seperti itu. Ya kayak Bu Hardi ini kan luar biasa, pasti jaga makan. Ayo ada Bu Hardi, ini ada, wah sehat. Iya kan? Ibunya Bu Hardi, Bu Sarni. Iya, ini loh saudara. Makanya hidup itu akan berarti kalau kita mempraktekkan kasih. Hidup itu tidak ada yang abadi, saudara. Hidup tidak abadi. Orang hidup itu perlu memikirkan kehidupan setelah dia hidup. Bukan sekedar hari ini dia hidup. Hari ini dia hidup, dia bisa nikmati. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan Tuhan katakan sudah kamu selesai, apakah kita sudah memaknai hidup kita ketika kita dikasih hidup? Ini yang harus menjadi perhatian kita, saudara. Ini
Berarti orang yang memikirkan setelah kehidupan pasti, saya mau katakan, mempraktekkan kasih. Ya, betul saudara. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, lanjut sekarang. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Keluarga Allah, ayat ini seringkali membuat orang gagal paham, mentafsirkannya gagal. Ya, saya ngomong terbuka kepada saudara, karena mengatakan bahwa kasih itu mereka menganggap tidak bisa mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberi. Wah, ini salah besar saudara. Bagaimana Pak bisa mengasihi? Loh, Tuhan kan ngomong gitu loh, kasih ini kan berasal dari Allah. Banyak kan orang ngomong gak bisa mengasihi, Tuhan gak beri aku kasih. Salah saudara, salah. Ya, kasih itu memang berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, dikatakan di ayat ini, itu lahir dari Allah. Tetapi maknanya bukan begitu saudara. Allah sudah memberikan kasihnya kepada setiap orang, termasuk saudara dan saya. Sudah diberikan loh kasihnya. Kalau saudara mengatakan sekarang aku belum diberi oleh Tuhan, itu saudara ngelindur. Tahu ngelindur? Itu cuma alasan, saudara. Gak bisa Pak aku ngasih. Kasih itu berasal dari Allah kok Pak. Aku tidak diberi kok oleh kasih oleh Allah. Ngelindur saudara. Saudara langsung tepuk orangnya. Bangun. Kamu sudah dikasih kasih sama Tuhan. Loh, buktinya apa saudara? Loh, ini loh, kayu salib ini kan nyata buat kita saudara. Kita ini sudah diberi kasih oleh Tuhan. Allah yang sudah memberikan kasihnya kepada semua orang. Allah bukan pribadi yang pilih kasih. Sudah diberikan untuk saudara dan saya. Amin. Masalahnya kita pegang gak kasih itu, atau kita biarkan di luar, atau kita biar kasih gak usah melebu di dalam hidupku, gak usah melak-melak dalam hidupku, di luar saja. Kalau aku senang baru kalau kasih, ayo senang deh orang itu. Tapi kalau enggak, di luar sana. Masa gitu? Enggak saudara. Kasih itu sudah diberikan buat kita. Dan orang yang meresponi pemberian kasih Allah pasti mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasih tidak berasal dari usaha manusia. Betul saudara. Kasih itu tidak berasal dari usaha manusia sendiri, tetapi kasih itu berasal dari Allah. Karena apa? Karena persekutuan kita dengan Allah. Paham ya saudara? Kasih itu memang bukan usaha kita. Kalau usaha kita pasti akan sering gagal di dalam mengasihi. Nah, caranya bagaimana Pak supaya nggak gagal? Bersekutu kok dengan Allah. Jadikan Allah itu persekutuanmu, menjadi satu persekutuan yang indah. Karena di dalam persekutuan inilah engkau akan bersama-sama mempraktekkan kasih yang dari Allah. Saya sekali lagi mengatakan, manusia bisa berbuat kasih, tetapi jika bukan berasal dari Allah, maka perbuatan kasih manusia akan terbatas, gampang berubah. Sekarang aku mengasihi kamu, besok nehi ya. Sekarang aku mengasihi kamu, besok nehi. Ini loh kasih. Kalau kita nggak menggunakan kasih Allah, kalau kasih manusia gampang berubah. Saya jamin cepet persen, cepet hun berubah. Gak ada, bener. Mamaku sayang. Kasih itu kalau bukan berasal dari Allah, cepet hun 100%, gak akan abadi. Gak akan saudara. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan kasih yang abadi, yang tidak terbatas? Harus bersekutu dengan Allah, harus punya hubungan dengan Allah mutlak itu saudara.
tanpa persekutuan dengan Allah, tanpa hubungan dengan Allah, nggak bisa. Kasih kita temporary, sebentar, sebentar. Ya, jadi kasih manusia, mengasihi jika dikasih. Ini kasih manusia. Betul nggak saudara? Tapi kalau kasih Allah, mengasihi walaupun disakiti. Amin. Amin saudara. Kau panggil rasanya. Ini benar-benar mau praktek mau enggak, ini saya jadi ragu-ragu. Tapi kalau saudara gak serius, ini sungguh-sungguh ada perbedaan yang sangat bertolak belakang antara kasih manusia dan kasih Allah. Banyak hubungan yang hancur ketika manusia memakai atau mengandalkan kasih manusia. Saya ulangi saudara ya. Banyak hubungan yang hancur, gagal karena menggunakan kasih manusia. Ya. Termasuk dalam hubungan apa? Persahabatan. Kalau menggunakan kasih manusia, gampang hancur. Makanya persahabatan bisa hancur karena menggunakan kasih manusia. Kasihnya apa? Mengasihi jika dikasihi. Artinya apa? Take and give. Betul ya? Kamu memberi aku kasih, aku ngasih kamu. Tapi suatu saat kamu tidak memberi aku, jangan harap aku mengasihi kamu. Makanya ini yang harus kita mengerti. Hubungan itu banyak yang hancur karena memakai kasih manusia. Termasuk hubungan keluarga. Saya ngomong terbuka loh saudara. Hubungan keluarga juga bisa hancur. Terutama hubungan suami istri. Kalau menggunakan kasih manusia. Gak bisa. Gak bisa. Bojomu tambah elek kok saudara. Dan terbuka aja ngomong aku. Terbuka saya ngomong. Saya tok Indonesia tambah hari tambah ganteng. Guys promo. Sungguh saudara, mana ada orang yang tambah ganteng, tambah cantik? Tidak ada. Iya, tambah kewet yo. Tambah bersinar gitu, iya bener, karena batuknya tambah bersinar saudara. Itu kasih manusia dulu saudara, hati-hati. Kalau kita menggunakan kasih manusia di dalam hubungan kita dengan suami istri, dengan keluarga, pasti gampang hancur. Ya, betul ya. Ini kasih manusia. Hubungan suami istri banyak hancur karena menggunakan kasih manusia, bukan menggunakan kasih Tuhan. Ayo diakui secara jujur. Ya, ini yang harus kita ngerti. Kasih manusia itu kasih yang logika, saudara. Nah, jadi kalau terjadi masalah, mesti memandangnya dengan logika, bukan memandangnya dengan kasih Tuhan. Logikanya, oh dia sudah gak mengasihi aku lagi kok. Kita kan gampang melihat orang yang gak cocok ngomong, oh dia sudah gak mengasihi aku lagi, sudah gak mencintai aku lagi. Nah kamu menggunakannya dengan standar kasih manusia kok. Selesai. Kasih manusia ini bukan solusi itu saudara. Bahkan logika manusia, cara solusi dengan memakai logika, itu bukan cara jalan keluar yang baik saudara. Saya mengatakan dengan jujur kepada saudara, kasih manusia itu kasih yang logika. Jadi kalau terjadi masalah, mesti memandang dengan solusi atau jalan keluar secara logika. Kalau logikanya pasti ya, kamu sudah disakiti, wajar kalau kamu lepaskan dia. Kamu sudah dikhianati, wajar kamu kalau melepaskan dia. Kamu kalau sudah disakiti, wajar kalau kamu melepaskan dia. Janjimu piye-piye? Janjinya bukan di hadapan manusia, saudara. Di hadapan Tuhan, sanggup kamu hidup sendiri. Tuhan sudah ngomong loh, berdua lebih baik daripada kamu sendiri. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ya. Dan orang yang menggunakan kasih manusia itu, ya, dan menyelesaikan dengan cara diukur dengan solusi secara logika, ujung-ujungnya pasti hancur.
Sudah, saya ngomong terbuka saja kepada saudara. Ya kan? Hancur. Wes gak apa-apa, pantes kamu sudah. Forget it. Lupakan. Wah, bahaya saudara. Tuhan kalau mau melupakan saudara, salah nyingun-nyingun. Wes, lupakan kamu. Mati saudara. Gak kenal aku Tuhan. Aku gak kenal kamu. Aku gak kenal kamu. Kau gak kenal aku Tuhan. Nah, ini loh saudara ya, hati-hati. Karena kalau kita menggunakan solusi dengan kasih Allah, pasti Alkitab yang dijadikan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya Tuhan. Pasti Alkitab yang dijadikan dasar saudara. Ya, nah, kalau Alkitab ngomong, ujung-ujungnya pasti damai sejahtera. Kalau lain, saya sangat tersentuh dengan Ibu Eva. Saudara masih ingat? Anaknya mati di Perancis, anak tunggal meninggal di Perancis. Diidentifikasi itu dibunuh oleh teman satu kamar. Bu Eva ngomong gimana? Kalau aku mau menyelidiki bisa, tapi ujung-ujungnya nanti Pak Winsan apa? Aku harus memaafkan. Sama saja, ngapain aku harus mencari bukti siapa sih membunuh anakku? Terserah wes. Yang penting aku memaafkan. Ini KUHP-nya Tuhan, saudara. Ya, kalau KUHP-nya manusia, penjarakan dia, Pak. Penjara no, Pak. Kamu akan kepahitan seumur hidup dan engkau pasti juga gak akan bisa dikenal Tuhan. Orang kepahitan bisa masuk surga? Bisa. Kaiso saudara. Bahaya. Ya. Paham ya saudara? Amin. Ini yang harus jadi pegangan buat pelayan Tuhan juga di tempat ini. Ketika pelayan itu mau berhasil, harus menggunakan kasih sebagai andalan di dalam pelayanannya. Ya. Jadi jangan menggunakan solusi atau mengandalkan cara atau logika manusia. Tidak ketemu saudara. Tidak ketemu. Pelayan Tuhan yang dari Ngerambe, dari Walikukul datang ke sini, kalau mengandalkan logika manusia, gak ketemu saudara. Ado-ado apa aku melayani di Mantingan? Gak ketemu saudara. Gak ketemu. Ya, aku ya lapo nongkrong di gini, gak ketemu saudara. Gak ketemu. Tapi karena kasih ini yang jadi dasar akan menjadi ketemu. Kenapa? Karena pelayanan memang harus mempunyai dasar kasih. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, manusia akan berhasil ketika mengandalkan kasih Allah. Ini akan berhasil. Ya, caranya bagaimana? Memang ada caranya saudara. Manusia harus tinggal di dalam Tuhan. Manusia harus tinggal di dalam Tuhan. Pelayan Tuhan harus tinggal di dalam Tuhan. Koordinator harus tinggal di dalam Tuhan. Pendeta harus tinggal di dalam Tuhan. Rumah tangga harus tinggal di dalam Tuhan. Kita ini tidak akan mampu jika tidak tinggal di dalam Tuhan. Yang artinya bagaimana saudara? Berarti manusia pelayan Tuhan semuanya itu harus tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Harus selalu punya hubungan dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bukan berarti kita ini mencari. Memang kita harus mencari, tetapi kita harus tahu kita tinggal di dalam Tuhan itu kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Makanya ada lagu yang ngomong, ku terhubung denganmu. Harus terus terhubung. Dimanapun kita ini terhubung, tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, itu pasti tidak punya kasih Tuhan. Makanya orang yang tidak punya kasih Tuhan, saya jamin dia juga tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak punya hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Manusia, bahkan pelayan Tuhan sekalipun, dengar saudara saya katakan, ya, sulit mengasihi. Isinya pasti akan bertengkar terus. Tidak ada pendudukan diri. Tidak ada pendudukan dengan otoritas.
Di sini sudah jelas otoritas ada. Ada koordinator, ada wagem, ada saya. Semua ini punya otoritas yang harus ditundui dan dilakukan apa yang harus dikerjakan. Itu semua dengan sistem yang dibangun dengan otoritas yang daripada Tuhan. Dan dasarnya adalah kasih. Ya. Jadi saya mau katakan, ya, karena kurang atau tidak pernah atau mungkin sudah datang tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam hubungan dengan Tuhan, itu yang membuat orang itu sulit untuk mempraktekkan kasih. Ya, kalau sudah tinggal itu pun kadang mungkin tidak sungguh-sungguh seperti tadi saya katakan, ketika mencari hadirat Tuhan juga tidak sungguh-sungguh. Orang yang demikian ini adalah orang yang sulit untuk bisa menggunakan kasih Allah. Saya ingatkan kembali, kasih Allah pasti berkorban. Nah, ini kuncinya, saudara. Engkau bisa mempraktekkan kasih kalau engkau mau berkorban. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, banyak orang mungkin ngomong, mana bisa Pak memakai kasih Allah? Sulit Pak, sulit. Ya, ya memang sulit. Sebab kasih yang mau berhasil memang harus ada pengorbanan. Kalau saudara sulit, berarti saudara tidak mau berkorban. Wes itu aja intinya. Betul nggak saudara? Betul. Karena kasih itu pengorbanan. Ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Banyak saudara. Saya katakan banyak. Waktu saudara mungkin, harga diri saudara mungkin, harta saudara. Ini yang dikorbankan saudara. Harga diri sudah berkali-kali mungkin sudah. Mungkin kalau kita tidak mau mempraktekkan kasih, orang disenggol titik ya sudah, dal-dedol saudara. Ya, ini yang harus kita ngerti saudara. Waktu harga diri kita, tenaga kita beri, itu artinya kita ini sudah mempraktekkan kasih. Karena kasih adalah rela berkorban, harus disertai dengan pengorbanan. Kasih Allah itu nyata, sudah terbukti ya lewat pengorbanan di atas kayu salib. Benar ya saudara? Pengorbanan Tuhan buat kita ini adalah pengorbanan yang totalitas. Ya, salib saya mau katakan itu bukan simbol daripada kekalahan. Banyak orang dunia ngomong lah Tuhan disalib, Tuhan kalah, mati di atas kayu salib. Bukan saudara, orang nggak ngerti itu. Makanya saya mau katakan bahwa salib itu bukan simbol kekalahan, tetapi simbol puncak kemenangan malahan saudara. Itu simbol puncak kemenangan karena di salib itu merupakan bukti puncak nyata kasih Tuhan kepada kita. Itu bukti nyatanya adalah karena salib. Sekarang kasih adalah keputusan. Orang bisa mengasihi itu karena dia mau ngambil keputusan. Ya, 1 Korintus 13:14 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, menurut Alkitab jelas kalau kasih itu sabar, jadi kasih itu tidak boleh marah. Amin. Tidak boleh marah, sedikit-sedikit marah. Apalagi dengan orang serumah, ini hati-hati saudara. Seringkali bisa memancing kita untuk marah. Orang yang gampang marah berarti orang yang tidak punya kasih. Ya, kasih itu adalah perbuatan yang dilakukan, saya katakan, sebagai keputusan rohani yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak dewasa di dalam Tuhan, kerohanian saudara tidak dewasa, sulit mau melakukan kasih. Jadi mau saya katakan begini saudara, kasih itu adalah merupakan tindakan iman yang harus saudara lakukan. Ya, tindakan iman kepada kasih Tuhan juga yang sudah mengasihi saudara. Ingat saudara ya,
tanpa iman, iman tanpa perbuatan itu hakikat mati, saudara. Ya, kenapa saya katakan tindakan iman? Sebab kita mempraktekkan kasih itu, kita melangkah yakin bahwa Tuhan yang suruh dan menginginkan kita melakukan tindakan kasih. Saudara yakin kalau Tuhan menginginkan kita melakukan kasih? Itu loh Tuhan, perintah itu loh tadi loh saudara. Perintah. Ya, jadi Tuhan yang suruh. Makanya kalau Tuhan yang suruh, kita harus lakukan apapun konsekuensinya. Amin, saudara. Ada contoh jelas tindakan kasih kita yang harus nyata di dalam kehidupan kita dengan tanda-tandanya ada. Yang pertama, tadi saya katakan, saya singgung, mesti sabar. Betul ya? Harus sabar. Ya, tetap sabar walaupun disakiti. Tetap setia walaupun dikecewakan. Ya, pelayan Tuhan tetap setia nggak walaupun sudah dikecewakan? Wah, harus tetap setia walaupun dikecewakan. Koordinator tetap setia nggak meskipun dikecewakan? Wagem tetap setia nggak mesti dikecewakan? Pak Gem tetap setia nggak mesti dikecewakan? Lah kan gitu sudah. Harus setia melakukan kasih. Ya, ini adalah hal yang penting. Harus mengampuni, mesti disakiti sampai terdalam sekalipun. Harus mengampuni. Amin, saudara. Kasih Yesus adalah kasih yang nyata. Dikatakan kasih adalah keputusan yang harus kita lakukan, karena kasih Yesus adalah kasih yang nyata yang harus menjadi tujuan dari setiap kita di dalam mempraktekkan kasih. Kita harus punya tujuan. Kristus sudah melakukan dan bisa, maka kita pun pasti bisa jika kita tinggal di dalam Dia, jika kita punya hubungan dengan Dia. Kalau kita tidak ada hubungan, sulit. Sekali lagi saya katakan, sulit untuk mempraktekkan kasih. Ya, jadi sekali lagi kita mau melakukan kasih jika kita tinggal di dalam Tuhan. Amen. Terus terhubung dengan Tuhan lewat hubungan doa, baca firman, ibadah. Ini kita membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya ini yang harus kita lakukan, bukan rutinitas, tetapi karena kita mau ada hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara ya. Amin. Nah, saya katakan begini, kasih itu bukan perasaan, karena kasih itu adalah pilihan. Saudara mengasihi bukan perasaan. Ya, kenapa saya katakan gitu? Banyak orang yang cuma merasa. Banyak orang yang cuma merasa sudah mengasihi, merasa sudah memberikan kasih yang terbaik, merasa sudah melakukan ini itu, sudah merasa, pokoknya merasa. Nah, ini tuh yang berbahaya, saudara. Apakah benar-benar kita sudah mempraktekkan kasih, sudah mengambil keputusan? Sebab kasih itu bukan merasa, bukan perasaan, saudara. Kalau perasaan kita mau mengasihi, baru kita mau mengasihi. Bukan. Kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu pilihan kita, saudara. Ya, mari kita cek hidup kita. Apa benar kita ini benar-benar ya mengasihi? Karena sekali lagi ceknya itu gampang, saudara. Karena kasih itu sabar, karena kasih itu setia, karena kasih itu mengampuni. Sudah nggak kita melakukan itu? Kalau belum, berarti artinya apa? Mengasihi itu belum menjadi keputusan kita, dan kasih itu cuma menjadi perasaan kita. Aduh, kasihan ya, kasihan. Cuma perasaan gitu loh, saudara. Bukan praktek, cuma perasaan. Karena sekali lagi saya katakan, kasih itu bukan perasaan, tetapi praktek. Kita melakukan keputusan, pilihan yang harus kita pilih. Ya, di dalam hubungan persaudaraan, hubungan keluarga, hubungan suami istri. Ingat, perusaknya hubungan keluarga, hubungan suami istri itu juga karena merasa, sudah merasa melakukan yang terbaik, sudah merasa melakukan yang sangat baik. Sudah enggak kita lakukan ini? Hati-hati kalau merasa ini, saudara. Karena merasa ini kadang belum praktek. Karena sekali lagi saya katakan, kasih itu bukan perasaan. Ya,
Kalau kita sudah merasa sudah aku mengasihi Pak Yabes, ya kalau kamu merasa berarti kamu belum memilih kasih. Makanya sering kan orang ngomong, lah aku sudah merasa memberikan ini loh Pak, aku sudah merasa ini loh Pak, aku sudah merasa ini. Saya katakan bel gedes, saudara. Berarti dulu mengambil pilihan untuk mengasihi. Karena kasih itu bukan perasaan, saudara. Ya, karena kasih itu sekali lagi adalah keputusan dari pilihan yang harus dipilih terus menerus, detik demi detik bagi kita orang-orang percaya. Maka saya katakan hiduplah dalam kasih. 1 Yohanes 4:8 mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini saya ulang kembali. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih adalah inti dalam kehidupan kekristenan. Bukan aksesoris, bukan topeng, saudara. Bukan. Bukan cuma sekedar hal aksesoris biasa, bukan. Tetapi justru esensi atau hal yang utama yang harus kita lakukan. Ya, kita bisa mengatakan atau aku mengasihi Allah. Kita bisa mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi kita ini membenci saudara kita, membenci sesama pelayan Tuhan, ya, membenci Wagem, membenci Pak Gem. Apakah itu bisa disebut kasih? Tidak. Tidak, saudara. Makanya anak Tuhan baru dikatakan anaknya Tuhan jika melakukan kasih. Ya, anaknya Tuhan harus hidup di dalam kasih. Pengenalan akan Allah bisa dilihat dari tindakan kasih yang dilakukan. Ya, tanpa tindakan kasih mustahil dikatakan mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini ayat ini mengatakan dengan jelas. Ya, jadi saya mau katakan begini, saudara. Kasih nyata itu pasti memulihkan hubungan, mengobati luka batin. Ya, lingkungan akan melihat dahsyatnya Tuhan ketika kita mempraktekkan kasih, menjadi kesaksian yang nyata gitu Tuhan, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu akan kelihatan di lingkungan di mana orang pilihannya yaitu saudara dan saya ketika kita mempraktekkan kasih. Kalau saudara tidak mempraktekkan kasih, Tuhan Yesus pasti gak akan kelihatan. Ya, pasti gak akan kelihatan. Cukup mempraktekkan kasih, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan itu akan menjadi kesaksian yang hidup nyata di lingkungan di mana kita berada. Tidak usah khotbah panjang-panjang seperti saya saat ini sampai ngantuk, banyak yang ngantuk. Enggak, tapi praktek gitu saudara ya. Baru kita tahu praktek kasih itu nyata ada Kristus dalam hidup kita. Ya, gereja kita pun juga belajar. Ya, harus menjadi kesaksian nyata dari kasih Tuhan sehingga Tuhan nyata di dalam gereja kita. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Kasih adalah yang terbesar. Sekali lagi saya ingatkan, percuma kita bisa apapun kalau kita tidak melakukan kasih. Karena kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tidak bisa dipungkiri, sekali lagi, kasih adalah yang utama yang harus dilakukan. Praktekkan kasih di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amen. Mau ya? Kita praktekkan kasih, karena ketika kita punya iman, punya pengharapan, kita juga harus punya kasih. Sebab kasih adalah yang terbesar yang harus kita lakukan. Dan kasih tidak menuntut apapun. Setuju saudara? Kasih tidak boleh menuntut apapun. Orang lain harus berubah dulu baru aku mau mengasihi dia. Tidak, itu bukan kasih. Orang lain berbuat baik dulu baru aku berbuat baik. Tidak, saya katakan itu bukan kasih. Karena Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu ketika kamu ada di dalam dosa. Aku sudah terlebih dulu mengasihi kamu. Makanya saya katakan, aku mengasihi karena bukan balasan, saudara. Aku mengasihi karena aku mau melakukan kasih. Nah, itu yang betul. Ya. Jadi kasih itu harus bayar harga. Apa harga yang dibayar? Tidak menuntut apapun. Ya.
Nah, ini saya lihat, saya katakan ini praktek kasih. Kita harus fokus kepada Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, ya, dan terus mengingat kebaikan Tuhan sebagai contoh di dalam kehidupan kita, dan melangkah walaupun sulit, terus melangkah, ya, praktekkan kasih Tuhan, praktekkan, saudara, ya. Jadi kasih itu harus menyelamatkan, dan kasih itu memang menyelamatkan, saudara. Begitu banyak orang yang bisa selamat karena saudara melakukan kasih. Kalau saudara nggak melakukan kasih, bagaimana orang bisa bertobat? Ya, saya dulu juga begitu. Melihat kelakuan saudara saya, mungkin saya akan jadi sakit hati, dan itu menghambat kerohanian saya. Makanya kita harus mengerti bahwa kasih itu harus menyelamatkan. Ya, saudara, adalah surat yang terbuka. Banyak orang yang terselamatkan karena saudara mempraktekkan kasih. Gak peduli walaupun satu. Ada contoh di sini, saudara. Iya kan? Sudah 10 tahun tidak pernah ibadah, sekarang jadi pelayan Tuhan di tempat ini. Saya mengucap syukur dengan Tuhan. Itu mempraktekkan kasih, saudara. Kalau tidak ada kasih, saya yakin tidak akan ada bisa menyelamatkan orang. Masih tersesat seperti dulu, ya Pak. Kumpulannya masih gak karu-karuan, gitu, saudara. Makanya ini yang harus kita lakukan, ya. Karena penginjilan yang akurat adalah melakukan kasih. Penginjilan yang tepat itu melakukan kasih. Penginjilan yang sangat tepat dan akurat itu ketika mempraktikkan kasih. Nah, ladang kasih di mana saja? Saya ingatkan kembali, kita harus mempraktikkan kasih di mana? Di keluarga. Ya, Lukas 23 ayat 28 mengatakan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Keluarga harus menjadi sasaran atau ladang kasih kita. Yang pertama, kita harus menjadikan keluarga itu target untuk kita mempraktekkan kasih kita. Jangan sampai keluarga itu melupakan kasihnya kepada sesama keluarga. Karena dekat, mungkin karena setiap hari ketemu, maka tidak perlu praktek kasih. Salah, saya katakan, saudara. Justru saling sering ketemu ini, saudara, yang harus praktek kasih. Ya, jangan wes aku bolak-balik ketemu, gak usah mempraktekkan kasih. Enggak, saudara. Ya, justru yang sering ketemu itu harus sering kita praktekkan kasih. Perhatikan keluarga kita, perhatikan orang tua kita, perhatikan anak-anak kita, perhatikan istri kita, perhatikan suami kita, dan yang terpenting, perhatikan keselamatan mereka. Itu tanggung jawab kita, saudara. Ya, karena mempraktekkan kasih itu ujung-ujungnya adalah untuk tadi menyelamatkan. Jadi saat ini kalau ada anggota keluarga kita yang mungkin sedang salah jalan, tetap praktekkan kasih. Jangan malah dibenci, malah dibonci, malah dibully, malah dikata-katai, tambah hilang, saudara. Tapi harus dipraktek no kasih kita. Kasih Tuhan dipraktek no, dinyatakan. Setiap pagi kita menjerit sama Tuhan di tempat ini, ya. Kita sudah hari yang hampir ke-30, ya Pak, Bu Santi, Bu Pak Edi. Saya mohon maaf, saya tetap berdoa, mendoakan itu juga anak-anak saya yang terhilang, yang harus saya doakan setiap hari tempat ini. Saya mohon maaf, karena itu adalah merupakan tanggung jawab saya juga. Ya, harus menjadi perhatian kita. Harus tetap tunjukkan kasih, jangan malah dibenci, jangan malah dikucilkan, gitu, saudara. Justru tunjukkan kasihmu lebih nyata. Itu loh orang tua yang punya kasih Bapa. Ini loh orang tua yang punya kasih Bapa. Ya, jadi kasih itu ujung-ujungnya pasti menyelamatkan. Mau saudara praktek? Ya, Bu Santi praktek. Kasih semua praktek. Ya. Kita mau benar-benar menyelamatkan di dalam keluarga. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa.
Ya, saudara. Terus ladang yang kedua adalah lingkungan kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi lingkungan ini juga penting. Ya, setelah keluarga beres, baru kita bisa melangkah ke lingkungan. Jangan keluarga nggak beres tapi kita melangkah ke lingkungan. Salah, saudara. Harus keluarga kita beres dulu baru kita melangkah ke lingkungan. Ya, harus itu, saudara. Bagaimana bisa mempraktekkan kasih jika di lingkungan kita juga tidak bisa menjadi terang? Jika di keluarga kita juga kita tidak bisa menjadi terang, kita sulit melangkah untuk menjadi terang di lingkungan kita. Ya, terus ada lagi ladang mempraktekkan kasih di mana? Di gereja. Banyak pribadi-pribadi yang aneh-aneh, saudara. Betul nggak, saudara? Gereja ini ladangnya pribadi aneh-aneh. Ono sing gini, ono sing gitu, ono sing ngono, ono sing ngene. Betul nggak, saudara? Iya kan? Kita di sini banyak karakter-karakter yang berbeda-beda. Dan ini adalah ladang kita untuk mempraktekkan kasih, saudara. Nah, gereja harus menjadi ladang kasih. Jangan memakai topeng di gereja. Capek, saudara. Kayak topeng terus. Di gereja, wah, buat setengah mati. Makanya Pak Agus kan ngomong, kalau khotbah istriku harus ada, karena nggak mau pakai topeng. Kalau pakai topeng capek, saudara. Capek, panas, ongkep gitu loh, saudara, ya kan? Gak enak. Makanya kita harus menjadikan gereja sebagai ladang. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang artinya, walaupun pribadi di dalam ini macam-macam, banyak pribadi, jangan pernah meninggalkan ibadah. Amin, saudara. Karena karakter macam-macam. Mau aku ketemu Pak Edi, males. Pak Edi kalau bergelem ibadah, waduh, repot, saudara. Pribadi macam-macam ini ya memang harus banyak. Saya punya pribadi yang macam-macam dari saudara, gak sama kok. Iya kan? Saya sama istri saya aja gak sama kok. Loh, kalau orang ngomong, aku sama Pak, aku bisa langgengkan, aku sama. Belgedes, saudara. Iya kan? Kita ini lahirnya beda-beda loh. Dia di keluarga mana, saya di keluarga mana. Suruh bodoh. Gak iso, saudara. Beda. Makanya ketika beda, ayo praktek kasih. Ya, dia bojo si seneng ngentutan, ya wis gak apa-apa. Praktek kasih budi ampuni. Ojo ngentut sembarangan ya, Pak. Ya, gitu ya, saudara. Jadi harus mempraktekkan kasih. Jangan sampai kita tidak melakukan kasih. Ingat loh, saudara, kasih itu apa? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu tidak menyakitkan bagi diri sendiri. Ya, kasih itu mungkin bisa menyakitkan diri sendiri. Ya kan? Karena kita mengasihi, kita merasa sakit. Ya kan? Ini belajar memang, saudara. Kalau engkau mengasihi orang yang rasanya, wah, wis bencek no, wis nyakiti aku, tapi kita suruh mengasihi, kan angel, saudara. Kadang kesakit kan gitu, nggak apa, ya memang itu. Karena Tuhan sendiri pun dia sakit ketika mengasihi kita. Bahkan bukan cuma sakit, mati di atas kayu salib, dijotosi, dikasih mahkota juri. Ayo, loro enggak, saudara? Loro, saudara. Makanya kita ini jangan sampai ketika kita mengasihi, kita merasa sakit terus kita berhenti. Enggak, kita mengasihi, kita sakit, loh, tak kasih Pak, tapi kok gak ngerti itu, gak apa-apa. Kita gak butuh pengakuan. Karena kasih tadi kita sudah belajar, kasih itu tidak menuntut. Ya kan? Kita sudah belajar. Wis tak kei kamu, tapi kamu gak ngerti mbak aku. Gak nuntut. Kalau kita sudah mengasihi, kamu kok masih ngerti mbak aku? Itu nuntut, sudah. Dan kasih menuntut itu kasih manusia, bukan kasih Allah. Dan kasih Allah tidak menuntut. Amin, saudara. Amin ya. Wah, seger, saudara, karena panjang.
Baik, begitu Tuhan memberkati, langsung sehat. Ya, saya berharap saudara bisa praktek kasih. Kita semua belajar di tempat ini, saudara ya, dengan berbagai macam karakter, gak masalah. Kita belajar tetap mengasihi. Amin. Pak No tetap mengasihi ya, mengasihi sama Gusum, mengasihi, tetap kasih, gak apa-apa. Beda-beda karakter, semua kasih. Karena kasih gak menuntut. Jangan sampai ngomong aku mau mengasihi kamu, tapi kamu harus ini ya. Bikin daftar 1 kamu harus gini, 2 kamu harus gini, 3 kamu harus gini. Itu bukan kasih, itu kasih manusia. Kalau kasih Tuhan yang menjadi dasar, pasti ujung-ujungnya apa saudara? Damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau kasih manusia yang menjadi dasar, ujung-ujungnya pasti apa? Rusak, menuntut sesuatu yang tidak benar. Dan ini adalah hal yang tidak diserahkan oleh hati Tuhan. Amin. Kita belajar ya saudara. Ya, ayo saya undang teman-teman musik maju ke depan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami tentang kasih. Ajarkan kami untuk bisa memiliki hubungan yang terus dengan Tuhan. Dari hubungan inilah kami boleh mempraktekkan dan boleh bisa melakukan kasih. Sebab di dalam hubungan inilah kunci kami bisa dan sanggup mempraktekkan kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh kembali diubahkan, diingatkan bahwa kasih itu yang utama di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kalau ketika kami terhubung, maka kami akan sanggup untuk melakukan kasih, sanggup untuk mempraktekkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ku terhubung denganmu, selalu